Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mencoba membuat tutorial untuk rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan pelatihan, rekan-rekan peserta pelatihan UPTD Balai Latihan Kerja Kota Waringin Timur, kejuruan Teknik Elektronika dengan program pelatihan yaitu Teknik Audio Video. Di video ini adalah dimaksudkan untuk pengetahuan Anda saja, ya. Bukan saja sebenarnya, tapi ini adalah tambahan yang saya maksudkan untuk memperluas wacana Anda, wawasan Anda, karena di dalam program PC ini yang akan saya share ini tidak ada di dalam SKKNI ataupun program pelatihan teknik audio video. Menggambar teknik pun adanya hanya menggunakan spidol, ya, spidol seperti yang dulu manual. Nah, saya di sini berencana untuk menambah wawasan tersebut agar teman-teman bisa menambah keilmuan baru gitu ya. Nanti kedepannya ketika Anda berwirausaha ataupun bekerja dari sebuah perusahaan, mudah-mudahan ini berguna ke depannya. Baik, langsung saja. Nama program tersebut adalah Eagle, ya. Eagle. Program Eagle ini dimaksudkan untuk bisa meng-create skematik sekaligus layout untuk PCB Anda gitu ya. Eagle, program Eagle yang saya gunakan adalah Eagle versi 9, yaitu versi terbaru dari Eagle. Versi Eagle yang 9 ini aslinya berbayar ya, rekan-rekan sekalian. Namun yang saya dapatkan adalah versi demo, di versi gratis, dan tentu punya kadaluarsanya. Kalau ingin yang lebih lama ya tentu berbayar. Baik, langsung saja di desktop teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, itu sudah saya siapkan sebuah folder namanya Autodesk Eagle Premium 9.6.2 ya. Silahkan Anda klik 2 kali, kemudian klik 2 kali kembali pada folder yang sama judulnya. Kemudian pada isi folder tersebut Anda akan menemukan namanya Autodesk Eagle dengan judul yang sama gitu ya. Klik 2 kali untuk menginstalnya. Tunggu saja sampai proses pembuatan selesai. Jika Anda menemukan notifikasi ini di komputer Anda, silakan klik yes. Kemudian di OK saja. Kemudian klik I accept the agreement. Klik next. Next kembali. Kemudian ini dicentang, ya, create a desktop shortcut harus dicentang. Kemudian klik install. Tunggu sampai selesai proses instalasi ini. Ya. Keunggulan dari menggunakan program perancangan atau membuat skematik dan layout menggunakan program Eagle ini adalah kita bisa membuat gambar lebih detail, garis-garis jalur maupun komponen-komponen SMD yang kecil. Tentu akan lebih efisien. Baik, hampir selesai.
ketika ini posisi dicentang, berarti setelah Anda mengklik finish ini, maka program Eagle langsung dibuka secara otomatis. Gak apa-apa, dicentang saja, klik finish. Tunggu. Nanti dengan sendirinya akan terbuka Windows Eagle. Nah, ini dia Autodesk Eagle, ini tampilan awalnya. Ada notifikasi berikutnya yaitu sign in. Ya, nggak usah panik, kita nggak perlu mendaftar karena program ini bisa dikerjakan secara offline. Anda hilangkan saja dengan mengklik tanda silang di pojok kanan atas. Baik, kita belum masuk wilayah sini. Kita langsung saja masuk pada pembuatan project kecil dulu ya, dengan mengklik file, new, kemudian klik schematic. Saya ulangi, klik file, new, kemudian schematic. Tunggu. Maka akan keluar tampilan Windows seperti ini ya. Dan ada beberapa bar di sebelah kiri layar monitor Anda. Fungsinya masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, simbol-simbol ini. Jika kursor ini Anda letakkan atau dekatkan pada simbol tersebut, maka akan muncul tulisan seperti ini, move gitu ya. Fungsi dari move adalah memindahkan objek dalam sebuah gambar ini ya. Dalam sebuah gambar ini move, memindahkan objek, tentunya nanti komponen ya. Kemudian mirror ini adalah untuk membalikkan gambar, seperti Anda bercermin gitu ya. Tangan kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Nah, fungsi dari rotate adalah memutar perlawanan arah jarum jam ya, memutar komponen itu mau Anda vertikalkan atau horizontalkan saja. Kemudian copy, mengcopy ya, mengcopy komponen itu, menjadi komponen, memperbanyaknya gitu dengan komponen yang sama. Kemudian paste, delete untuk menghapus komponen atau objek yang tidak diinginkan kembali. Kemudian change, mengganti komponen. Kemudian add design a block. Oke, kemudian add part. Yang perlu Anda ingat untuk langkah awal ini adalah move, copy, kemudian rotate ini, delete, kemudian add part, dan net ya. Net ini untuk membuat jalur. Oke, jalur itu adalah garis-garis nanti ya, menyambungkan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Ini fungsinya di net. Ada lagi bar yang lain, ketika Anda klik panah ini maka akan menemukan lagi bar yang lain. Baik, kita langkah awal dulu ya, step awal dulu. Baik, kita klik add part. Oh, maaf, sebelumnya ada tanda plus pada layar Anda. Tanda plus ini adalah titik 00 ya. Titik 00 itu bukan titik tengah, titik awal ya. Titik awal. Anda perhatikan di angka sini ya. Ini ya, ini 00 di sini letaknya ya. Itu langkah awal, titik awal maksud saya. Baik, step 1 adalah kita coba klik add part. Silakan Anda klik add part, maka akan menemukan Windows baru tampilannya, daftar komponen atau sering disebut dengan library ya. Library. Ini library adalah berisi komponen-komponen elektronik, simbol-simbol komponen elektronik ya, yang akan kita masukkan ke skema. Baik, kemudian cukup lengkap ya di sini ya, yang untuk versi demo Eagle 9. Untuk sebagai contoh, saya coba memasukkan komponen berupa resistor ya.
Resistor di sini ada dalam folder namanya RCL, ini ya, RCL. Ini RCL, resistor, kapasitor, dan coil dan lilitan ya. Oke, saya klik tanda panahnya. Nah, ini maka akan berisi daftar-daftar komponen lagi ya. CEU artinya kapasitor versi Europe. Kemudian selanjutnya C ini adalah kapasitor yang trim. Trim ini bisa di kapasitor jenis yang bisa berubah-ubah gitu ya, variabel. Kemudian ada CUS. CUS ini adalah kapasitor versi ataupun simbol versi Amerika, United States. CPOL juga sama, kapasitor yang berpolaritas atau sebutannya juga sering disebut dengan, kebanyakan sebutannya adalah elko ya, ada plus ada minusnya. Sebagai contoh adalah resistor ini REU ya, resistor jenis yang bersimbol versi Europe atau versi Eropa, dan ini resistor versi US, United States. Nah, Anda klik salah satunya ya. Nah, ini simbol, kemudian ini adalah bentuk fisik yang nanti akan tampil di layout ya. Ini dia dalam skema, ini nanti di dalam layout. Nah, ini ada dua lubang karena komponennya akan kita gunakan adalah jenis komponen through hole, jadi yang memerlukan lubang untuk kaki komponennya. Oke, saya memakai model resistor yang memanjang saja ya. Oke, yang seperti ini. Kalau yang seperti ini bentuknya vertikal, artinya kakinya dilipat gitu ya. Kalau yang kayak begini adalah horizontal, kakinya bisa memanjang. Ini adalah karakter komponennya. Mohon maaf. Oke, panjang gridnya ada 7,5 mm. Setelah selesai saya pilih ini, saya oke kan. Nah, ini bisa diperbesar, diperkecil ya di tampilan ini dengan cara men-scroll mouse Anda ke depan untuk memperbesar, ke belakang untuk memperkecil ya. Nah, oke, saya letakkan dulu. Jangan jauh-jauh dari titik 0 ini, titik awal ini. Oke, saya tambahkan lagi 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Oke, sudah. Saya klik move untuk memindahkannya, untuk mengaturnya. Ya, untuk mengaturnya. Oke. Saya ingin menambah lagi resistor, dan tanpa perlu lagi menggunakan menu add part, tapi dengan copy, karena resistor juga yang sama ingin saya tambahkan. Nah, ini sudah tercopy. Kemudian saya ingin merubah posisinya, merubah arahnya, yang sebelumnya horizontal seperti ini menjadi vertikal kayak gini. Nah, ini kita klik kanan pada mouse ya. Oke, klik kanan pada mouse, klik kanan pada mouse, klik kanan pada mouse, begitu dia. Oke, saya letakkan lagi, kemudian saya copy lagi 1. Selesai. Saya tambahkan lagi sebuah komponen untuk contoh ya, yaitu kapasitor yang berpolaritas versi Euro lagi ya, Europe gitu ya. Euro itu mata uang ya. Nah, ini dia. Nah, sebagai contoh ini adalah kapasitor elko, ada plus ada minusnya ya. Ini plusnya, ini minusnya. Kemudian diameternya 6 mm ya, dengan gridnya 2,54 ya. Diameter itu adalah lebar dari badan kapasitornya. Jadi nanti Anda ketika praktek
akan mendapati komponen-komponen elko, ya, kapasitor yang berpolaritas ini dengan berbagai macam bentuk. Silahkan Anda ukur gitu, kemudian cari setelah Anda dapat ukuran dari elko tersebut, Anda cari di daftar ini, ya, kira-kira yang mana yang cocok. Sebagai contoh, ini adalah diameter elko-nya 6 mm. Saya oke kan? Saya atur secara vertikal saja. Oke, cukup. Sekarang step yang kedua maksud saya mencoba menghubungkan masing-masing komponen ini. Oh, mohon maaf, saya tambah satu lagi gitu ya, untuk VCC gitu ya, jalur plusnya tersebut VCC. Bisa Anda langsung search di sini, di kotak search itu ada VCC, Anda ketik saja. Oke, ini supply-nya, ada plus, ada minus supply. Oke, saya taruh di sini saja. Biasanya ada positif, ada negatif untuk sumber tegangan, makanya saya akan cari ground-nya. Biasanya disingkat dengan GND. Oke, saya letakkan bagian bawah. Selesai. Tentu jalur plus dan minus ini butuh lubang ya, untuk menempatkan kabel di situ ya. Oke, saya butuhkan lagi sebuah komponen, bukan komponen ya, objek yang biasanya disebut dengan wire pad ya, pad kabel. Oke, tidak ada tulisannya ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Ya, hanya berbentuk bulat saja, jadi lubang gitu ya, lubang untuk menempatkan kabel nanti di situ. Ya. Untuk groundnya juga ya. Selesai. Kemudian saya klik net untuk menyambungkan masing-masing komponen gitu ya, garis. Garis. Anda silahkan klik dulu salah satu kaki komponen, kemudian Anda tarik garisnya, di mana Anda menarik ujung satunya mau Anda tempatkan di mana. Oke. Oke. Ya. Oke. Ini saya pindahkan ke ground. Ini plus. Kemudian ini ke plus. Lubangnya, oke, mohon maaf, saya langsung gambar saja sini. Untuk lubangnya ini untuk lubang plus, dan saya pindahkan dulu ya, biar agak rapi sedikit. Ini saya tempatkan ke minus. Perhatikan ya, simbol dari elko ini, bagian yang kosong ini adalah plus, ini ada tanda plusnya ya. Kalau resistor tentu tidak ada plus dan minusnya, tidak ada polaritasnya. Berikutnya kita akan lihat, ini kan dalam bentuk skematik ya. Sekarang saya mau lihat, ada kita mau rakit, mau kita gambar di boardnya, artinya di PCB-nya. Dimaksud tampilan PCB-nya,
keluar notifikasi ini ya, klik dulu nih di SCHBRD nya. Ini SCH itu di skematik, sekarang ada di posisi skematik, kemudian Anda pindahkan switch, pindahkan ke posisi BRD atau board. Oke. Kemudian keluar notifikasi seperti ini, create from schematic, yes. Nah, ini dia komponennya. Nah, ini adalah ruang untuk penempatan PCB-nya ya. Nah, Anda harus memindahkan seluruh komponen ini ke sini ya, ataupun satu persatu. Oke, satu persatu misalnya begini. Nah, klik ini ya, jangan lupa klik move, memindahkan. Ini adalah wujud asli nanti, maksud saya wujud fisik dari komponen-komponen yang Anda rakit tadi, yang Anda buat di skematik. Nanti begini susunannya. Silahkan Anda juga membalik-balikannya. Garis kuning ini adalah garis jalur ya. Serah Anda menyusunnya bagaimana. Ini untuk elko-nya. Oke. Nah, dikecilkan lagi bisa. Terserah Anda juga apakah Anda ingin mengelompokkannya khusus ke resistor-resistor saja ataupun khusus R saja dikelompokkan, ataupun kombinasi mengelompokkan juga nggak masalah ya. Yang penting rapi dan benar. Oke, ini jalur plusnya, saya taruh di sini. Ini jalur negatifnya. Oke, saya taruh di sini. Ya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Belum. Jika Anda ingin membuatnya menjadi sebuah PCB utuh, artinya lengkap dengan jalur-jalurnya, maka Anda harus mengklik root airware itu secara manual. Perhatikan ya. Misalnya saya ingin root, istilahnya root itu membuat jalur aslinya gitu ya. Oke. Pindahkan ini ke down, ke bottom ya. Jadi ini bottom nanti. Root airware. Sebelum menekan ini, Anda harus menekan dulu mau tampilan atas atau tampilan bawah ya. Bawah ini untuk jalur. Jadi klik bottom, kemudian root airware. Ini dia. Oke, untuk lebih dekat lagi. Nah, satu jalur sudah jadi. Kemudian jalur dari ini menuju ke elko sini. Oke. Jangan sampai menabrak ya. Oke, selesai. Kemudian jalur antara R6 dan R5. Kemudian ke jalur minnya. Oke. Kemudian saya buat lagi jalur ke sini. Kemudian jalur mana dia ini, sini ya. Oke. Yang oke. Karena ini hampir serupa ya, akan saya balik saja bentuknya agar
gambarnya pun menjadi rata. Oke, selesai. Ini bentuk bawah dari PCB. Itu udah. Langkah pertama sudah selesai. Untuk pengenalan eagle, kiranya cukup dulu. Next-nya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ataupun melalui channel di YouTube saya. Sekian, terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat bagi Anda dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.